Good Morning Jakarta masih bersama Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro. Pak Juri, dalam survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, ini ada beberapa masalah krusial yang disorot, yaitu seperti politik, ekonomi, dan sosial. Apakah sejauh ini Istana menerima masukan dari kalangan anak muda, lalu bagaimana tanggapannya? Ya, tentu saja, Mbak. Dari berbagai kanal atau saluran yang ada, baik langsung disampaikan kepada Pak Presiden, disampaikan kepada para pembantunya, baik di level menteri maupun pejabat yang lain, pemerintah Istana sangat terbuka dengan berbagai masukan. Bahkan di kantor kami, di kantor staf Presiden, itu menerima atau memiliki program yang namanya KSP Mendengar. KSP Mendengar adalah forum di mana berbagai kalangan termasuk anak-anak muda itu bisa menyampaikan apa-apa yang menurut mereka penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan ada banyak sekali pengaduan-pengaduan, banyak sekali pendapat, pandangan, masukan kepada pemerintah yang masuk melalui saluran KSP Mendengar ini. Jadi, dan kemudian sebagaimana fungsinya kami di kantor staf Presiden menindaklanjuti berbagai aspirasi yang masuk ke pemerintah, kepada Presiden maupun kepada kementerian lembaga yang terkait. Jadi situasi yang normal saja kami dan merespon berbagai masukan aspirasi dari anak-anak muda ini. Baik, ini Pak, dengan adanya resesi ekonomi dari pandemi COVID-19 yang juga membawa dampak kepada krisis politik yang juga dialami oleh kalangan anak muda karena adanya faktor tingkat kepercayaan masyarakat yang tergoyang dari resesi ekonomi tersebut. Ini bagaimana Istana menanggapinya? Ya, saya kira resesi atau krisis ekonomi kan, atau masalah ekonomi ini tidak hanya alami oleh Indonesia. Seluruh dunia karena pandemi COVID ini telah mengalami konstruksi yang luar biasa, masalah ekonomi yang luar biasa. Tetapi dari berbagai catatan yang kita miliki, data yang kita miliki, Indonesia ini termasuk negara yang bisa merespon dan menangani serta mengelola masalah-masalah ini dengan baik. Memang kita masih menghadapi masalah di sektor ekonomi, tetapi berbagai langkah kebijakan yang ada mampu memberikan indikator bahwa kita sedang menapaki jalan yang benar untuk kembali memasuki atau kembali ke era di mana ekonomi ini semakin baik. Yang paling penting juga adalah apakah yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini recovery ekonomi ini memberikan harapan bagi anak-anak muda bahwa dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, masa depan anak-anak muda itu bisa ada harapan. Nah, ini yang juga harus penting kita tunjukkan kepada mereka. Kita tahu ya, dari respon anak muda terhadap kebijakan pemerintah mengenai ekonomi ini, terkait ekonomi ini masih sangat tinggi responnya. Pendaftaran kartu prakerja misalnya, Mbak, ini direspon sangat baik dan sangat tinggi minatnya anak-anak muda, karena di sini tidak hanya dia mendapatkan informasi yang lengkap mengenai lowongan kerja, tetapi juga kesempatan untuk mengupgrade keterampilan dan kemampuan bagi anak muda untuk menyongsong ke depan mencari pekerjaan. Baik Pak Juri dan juga pemirsa, kami juga menghimpun informasi mengenai survei milenial yang puas dengan Jokowi, di mana survei indikator menyebutkan mayoritas anak muda di Indonesia merasa puas dengan kerja Presiden Joko Widodo. Namun khusus di Jakarta, anak mudanya justru cenderung tidak puas, dan berikut informasi selengkapnya.
Pak Juri, kita melihat dari indikator survei ini sendiri ada juga yang menjadi sorotan dari anak muda, diantaranya agenda-agenda pengentasan, misalnya pengentasan kemiskinan, kemudian juga kasus korupsi yang belum terselesaikan, dan juga kasus HAM. Ini bagaimana pemerintah menyusun strategi atau langkah untuk segera menuntaskan agenda yang masih tertunda tersebut? Ya, Presiden berkali-kali mengatakan kepada para menterinya bahwa meskipun kita sedang bekerja keras untuk menangani COVID, tetapi jangan melupakan juga agenda-agenda lain yang juga sangat penting untuk memberikan harapan kepada masyarakat bahwa pemerintah ini bekerja di semua bidang. Misalnya tadi soal demokrasi, soal pengentasan atau pemberantasan korupsi, soal pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Jadi masing-masing dari kementerian lembaga telah diberikan amanah, telah diberikan tugas oleh Presiden untuk menangani apa-apa yang menjadi kewenangan, menjadi tugas dari kementerian terkait. Misalnya yang paling baru yang bisa kita catat misalnya adalah bagaimana Presiden merespon tuntutan masyarakat untuk merevisi Undang-Undang ITE. Misalnya. Presiden sudah memerintahkan kepada pimpinan dari kementerian lembaga terkait untuk melihat kembali apakah perlu ada revisi ataukah ada perubahan paradigma cara menangani perkara yang terkait dengan Undang-Undang ITE ini. Dan maka semua kementerian lembaga yang terkait ini telah bekerja. Kementerian Hukum HAM, kemudian Menko Polhukam, Kepolisian Republik Indonesia, semua bekerja. Begitu juga dengan bidang-bidang yang lain. Kementerian Kesehatan juga bekerja keras untuk menangani, melakukan vaksinasi, kemudian kementerian-kementerian lain juga hal yang sama. Jadi pemerintah Presiden khususnya begitu kuat Mbak komitmennya untuk merespon apa-apa yang oleh masyarakat dianggap masih perlu perbaikan, dan Presiden selalu mengatakan bekerja, respon, cari cara-cara yang tidak biasa supaya kita tidak terbelenggu pada birokrasi yang rumit. Yang penting adalah apa yang menjadi persoalan bisa diselesaikan dengan cepat. Baik, tentunya masyarakat berharap dengan adanya pemangkasan birokrasi ini, anak muda dan juga masyarakat dapat segera melihat adanya percepatan dari kinerja pemerintah di berbagai lini. Terima kasih banyak Pak Juri sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta pagi ini.